Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan Yesus, bertemu kembali di dalam Morning Spirit. Pagi ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema ucapan syukur dan doa Paulus bagi jemaat Tesalonika. Kebahagiaan seorang hamba Tuhan adalah bila melihat jemaat yang dilayaninya bertumbuh dewasa secara rohani. Inilah yang dirasakan Rasul Paulus mengapa ia sangat mengucap syukur kepada Tuhan Yesus karena melihat perkembangan rohani jemaat di Tesalonika yang luar biasa. Dari 2 Tesalonika 1 ayat 2 sampai 4 saudaraku, kita akan belajar 3 kebenaran mengapa Rasul Paulus sangat mengucap syukur kepada Allah atas jemaat Tesalonika dalam doanya. Yang pertama saudaraku, karena iman jemaat Tesalonika makin bertambah. Haleluya. 2 Korintus 1 ayat 2 sampai 3a berkata, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Kami wajib selalu mengucap syukur. Jadi Paulus berkata kami wajib selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu saudara-saudara. Dan memang patutlah demikian karena imanmu makin bertambah. Haleluya. Jadi Rasul Paulus saudaraku berkata iman jemaat di Tesalonika saudaraku masih kurang. Di dalam 1 Tesalonika 3 ayat 10. Paulus pernah menulis itu. 1 Tesalonika 3 ayat 10 saya bacakan. Siang malam kami berdoa sungguh-sungguh supaya kita bertemu muka dengan muka dan menambahkan kata Rasul Paulus apa yang masih kurang pada imanmu. Tetapi dalam 2 Tesalonika 1 ayat 3 sudah ada kemajuan, sudah ada pertumbuhan iman dalam jemaat di Tesalonika. Sehingga Rasul Paulus berdoa dan sangat mengucap syukur. Dia katakan wajib mengucap syukur saudaraku atas doanya yang sudah terkabul. Kesusahan, penganiayaan yang masih dialami jemaat Tesalonika saat surat ini dikirim oleh Rasul Paulus saudaraku adalah cara Allah untuk menguatkan dan menambahkan iman untuk jemaat Tesalonika. Demikian juga saudara mungkin dalam kehidupan kita ya. Iman kita tidak tahan uji, tidak ada pertumbuhan. Tetapi bila kita tetap kuat saat menghadapi kesusahan, menghadapi masalah, bahkan juga penganiayaan, iman kita akan bertumbuh, iman kita akan semakin bertambah, saudaraku percayalah. Jadi saat kita menghadapi kesulitan, jangan menyerah. Bersandarlah kepada Tuhan supaya iman kita semakin bertambah. Kebenaran yang kedua, saudara, ucapan syukur dan doa Paulus adalah karena kasih jemaat di Tesalonika, saudaraku, makin kuat. Jadi kasih jemaat Tesalonika makin kuat. Inilah yang membuat Paulus mengucap syukur dan berdoa. 2 Tesalonika 1 ayat 3b berkata, dan kasihmu seorang akan yang lain makin kuat, saudaraku, kata firman Tuhan, makin kuat di antara kamu. Nah saudaraku, ini juga adalah jawaban doa Rasul Paulus, jawaban doa Tuhan terhadap Rasul Paulus. Karena sebelumnya dalam 1 Tesalonika 3 ayat 12 saudaraku, Rasul Paulus berkata, dan kiranya Tuhan menjadikan kamu bertambah-tambah dan berlimpah dalam kasih. Bertambah dan berlimpah dalam kasih seorang terhadap yang lain dan terhadap semua orang. Sama seperti kami juga mengasihi kamu. Jadi saudaraku, sebelumnya jemaat Tesalonika kasihnya biasa-biasa saja. Tapi di dalam ayat ini saudaraku, kasih jemaat Tesalonika makin kuat, makin bertambah. Sehingga inilah yang membuat Rasul Paulus mengucap syukur. Jemaat mulai saudaraku meninggalkan
keegoisan, saudaraku. Meninggalkan kepedulian hanya untuk diri sendiri. Sehingga mereka makin kuat walaupun penderitaan dan masalah tetap ada. Jadi apabila orang Kristen menderita dengan sungguh-sungguh bersandar kepada Allah, maka imannya, saudaraku, kepada Allah akan makin bertambah. Dan juga kasihnya kepada sesama akan makin kuat. Dan terus mengalir, saudaraku, bahkan keluar untuk memberkati banyak orang. Percayalah, saudaraku. Dan kebenaran yang ketiga, ucapan syukur dan doa Paulus adalah karena ketabahan jemaat Tesalonika makin bertambah-tambah. 2 Tesalonika 1 ayat 4 berkata, sehingga dalam jemaat-jemaat Allah kami sendiri bermegah, kata Paulus, tentang kamu karena ketabahanmu dan imanmu dalam segala penganiayaan dan penindasan yang kamu derita. Saudaraku, kata yang dipakai untuk ketabahan di dalam ayat ini adalah hupomone. Hupomone artinya daya tahan, saudaraku. Kata ini menggambarkan ketabahan seseorang yang secara jantan gitu ya, boleh dikatakan, di bawah suatu ujian. Dia tetap kuat, saudaraku. Dan menggambarkan semangat yang bukan hanya untuk menanggung suatu keadaan yang sulit, melainkan juga untuk menguasai keadaan sulit itu. Menguasai keadaan sulit itu. Itulah yang disebut hupomone, saudaraku, daya tahan dalam iman kepada Tuhan Yesus. Jadi jemaat Tesalonika sedang menghadapi penganiayaan, penindasan, ketidakadilan. Akan tetapi Allah tidak menyia-nyiakan penderitaan itu. Allah memakai penderitaan itu, saudaraku, penganiayaan itu sebagai ujian bagi iman jemaat Tesalonika. Jemaat Tesalonika, saudara, penuh dengan ketabahan. Hupomone, ketabahan secara jantan di bawah suatu ujian. Ketabahan secara kuat di bawah suatu ujian. Semangat bukan hanya untuk menanggung suatu keadaan yang sulit, tetapi juga menguasai keadaan sulit itu. Haleluya. Jadi marilah, saudaraku, kita juga dipenuhi ketabahan, hupomone, supaya kita juga, saudaraku, dalam keadaan sulit kita dapat menjadi pemenang, saudaraku, menghadapi kesulitan itu. Pastinya bersama Tuhan Yesus dan kuasa Roh Kudus menyertai kita. Percayalah, saudara. Haleluya. Jadi inilah 3 kebenaran dari 2 Tesalonika 1 ayat 2 sampai 4. Mengapa Rasul Paulus mengucap syukur dan berdoa kepada Allah atas jemaat Tesalonika. Yang pertama, karena iman jemaat Tesalonika makin bertambah, walaupun ya dalam penderitaan dan penganiayaan. Yang kedua, karena kasih jemaat Tesalonika makin kuat walaupun dalam penderitaan dan penganiayaan. Dan kebenaran yang ketiga, karena ketabahan mereka, saudara, hupomone mereka, jemaat Tesalonika makin bertambah ketabahannya walaupun dalam penderitaan dan penganiayaan. Haleluya. 2 Tesalonika 1 ayat 3 saya bacakan lagi. Kami wajib selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara. Dan memang patutlah demikian, karena imanmu makin bertambah. Dan kasihmu seorang yang lain akan yang lain makin kuat di antara kamu. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami dipenuhi dengan ketabahan-Mu, hupomone. Kami bisa menghadapi kesulitan, bahkan menguasai kesulitan itu bersama dengan Tuhan Yesus. Berkati kami semua yang melihat dan mendengar Morning Spirit, supaya kami juga bertambah kuat dalam iman. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan Yesus, kalau kita diberkati oleh Morning Spirit, jangan lupa klik like, subscribe, bunyikan loncengnya supaya bisa mengikuti Morning Spirit ini terus. Dan kalau kita diberkati, bagikan kepada banyak orang. Sampai bertemu dalam Morning Spirit selanjutnya. Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi.